Pemirsa, hingga hari ini petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api di beberapa gudang di kawasan Dadap, Tangerang, Banten yang terbakar sejak kemarin sore. Kebakaran gudang di area komplek pergudangan Dadap, Tangerang, Banten menghanguskan 9 gudang, mainan anak, sepeda, kompor, dan beberapa bahan kimia dari 13 gudang lainnya. Hingga kini api belum dapat dipadamkan dan terus dalam penanganan oleh tim petugas pemadam kebakaran. Tim petugas damkar mengerahkan 14 unit mobil dan 60 personil. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Dan hingga saat ini belum ada informasi resmi dari tim pemadam kebakaran terkait penyebab kebakaran yang terjadi. Bukan pabrik, ini gudang penyimpanan. Ya, seperti apa kondisi terkini kebakaran yang terjadi di area pergudangan di Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten? Sudah ada rekan kami, Syahreza Zanski. Selamat sore, Syahreza. Bisa Anda jelaskan update terkini dari sana? Silakan. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Hari ini sejatinya dari pihak petugas pemadam kebakaran dan juga BPBD Kabupaten Tangerang kini sedang sibuk untuk melakukan proses pendinginan. Memang hingga saat ini situasinya kabut asap masih terlihat di layar kaca Anda, Juno dan juga pemirsa. Dan saya ingin menunjukkan pada Anda situasinya. Hari ini tengah dilakukan proses pendinginan dan ini merupakan salah satu gudang yang dijadikan tempat untuk penyimpanan mainan dan juga beberapa bahan kimia. Ini kondisinya begitu kacau sekali, Juno dan juga pemirsa. Ini para personil dari Damkar dan juga BPBD masih menelisik beberapa titik api. Dan bisa Anda lihat, Juno dan juga pemirsa, ada beberapa titik api yang masih menyala pada hari ini, di mana ini proses pendinginan sedang berlangsung. Ada 13 gudang setidaknya yang terdampak di kawasan Pantai Indah Dapuk tentunya pada hari ini, yang merupakan tempat penyimpanan gudang mainan dan juga beberapa bahan kimia. Memang hingga saat ini ada 13 gudang yang terdampak, namun untuk proses pendinginan tengah difokuskan terhadap 9 gudang yang masih terindikasi ataupun terdeteksi adanya titik api pada hari ini. Dan memang hingga saat ini, Juno dan juga pemirsa, kami masih belum menerima berapa total kerugian akibat kebakaran yang terjadi pada hari kemarin. Namun bisa dipastikan ada 13 gudang yang terdampak pada kali ini dan sudah dikerahkan setidaknya 5 unit mobil pemadam kebakaran hingga puluhan personil yang sudah bekerja keras sejak kemarin untuk bisa melakukan pendinginan pada hari ini. Dan untuk diketahui juga, Juno dan juga pemirsa, memang ada beberapa personil pemadam kebakaran yang hendak beristirahat ataupun tengah menunggu untuk ganti shift tentunya, mengingat kebakaran maksudnya proses pendinginan hari ini masih berlangsung dan banyak sekali material-material yang destruktif sekali. Ini berbahaya, Juno dan juga pemirsa. Dan bisa dilihat di layar kaca, ini para petugas sedang beristirahat untuk bisa melanjutkan proses pendinginan yang diprediksi akan berlangsung hingga malam kali ini. Namun seperti inilah situasinya, Juno dan juga pemirsa. Ini adalah salah satu gudang yang dijadikan tempat penyimpanan untuk penyimpanan mainan dan juga bahan kimia. Ini seperti ini situasinya. Memang kebakaran sudah terjadi sejak kemarin, namun untuk proses pemadaman sudah berakhir dan kini masih berlanjut proses pendinginan. Dan Juno bisa dilihat di layar kaca, ini adalah salah satu titik api yang masih muncul dan ini masih dikondisikan oleh petugas pemadam kebakaran, baik itu pihak BPBD dan juga beberapa personil lainnya. Ini tampaknya adalah salah satu gudang yang menyimpan seperangkat kompor, tentunya kompor portable, dan ada banyak sekali beberapa gudang lain yang menyimpan barang-barang berharga, tentunya termasuk mainan dan juga bahan kimia. Yang informasi yang kami terima bahwasanya sempat terjadi ledakan terhadap gudang yang berisi kimia, di mana api berasal dari gudang mainan sehingga ini merembet ke berbagai gudang lainnya, ke gudang kimia. Dan memang ada berbagai kendala tentunya, Juno dan juga pemirsa, dalam melakukan proses pendinginan, seperti anginnya begitu kencang sekali dan memang ada banyak sekali material yang mudah terbakar. Tentunya ini menyulitkan para pihak personil pemadam kebakaran, baik itu BPBD dan juga beberapa personil lainnya. Dan memang hingga saat ini, Juno, kami akan mengabarkan kembali kapan proses pendinginan akan selesai pada hari ini. Sementara itu, Juno.
Kembali ke Anda. Baik, Sareza, kalau tadi kerugian dari 13 gudang ini belum dikalkulasi seperti itu, belum ada kabar angkanya seperti apa. Tapi kalau penyebab, Sareza, ini juga jadi pertanyaan kita banyak pihak. Apa laporan yang Anda dapat dari lapangan terkait penyebab dari kebakaran 13 gudang ini kira-kira, walaupun belum ada rilisnya seperti itu? Ya, baik Juno dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan dari pihak BPBD dan juga kepolisian terkait di lokasi saat ini, memang untuk dugaan awal ini api muncul dari sebuah gudang yang menjadi tempat penyimpanan mainan, namun api cepat merembet mengingat banyak sekali bahan material yang mudah terbakar sehingga menyebarlah ke berbagai gudang lainnya termasuk gudang kimia tentunya, sehingga ini menyebabkan terjadinya ledakan yang dilaporkan oleh warga dan ini merembet dan terdampak terhadap 13 gudang yang tersedia pada kali ini. Dan memang untuk proses penyelidikan terkait dugaan kebakaran ataupun penyebab kebakaran, memang nantinya dari pihak kepolisian setempat akan mengirim puslap 4 tentunya akan segera menindaklanjuti ataupun menyelidiki dugaan kebakaran pada kali ini. Namun dipastikan ada 13 gudang yang terdampak pada hari ini dan proses pendinginan masih berlanjut untuk 9 gudang yang terdapat titik api tentunya. Juno, kembali ke Anda. Baik, Sareza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.